Nih kalau berbicara hadis sahih, dia bilang ajaran iblis. Susui suruh netek, katanya bisa jadi muhra. Ini musuh Ini di luar dari akhlak. Ini bukan ajaran Allah, ini ajaran iblis itu yang diajarkan. Ada banyak tinjauan daripada rodoah tersebut, namun dia tidak mau tahu terhadap hal tersebut. Yang penting dia bisa membenci hadis. Yang jelas kita tahu bahwa ini ada satu hal yang aneh di sini. Menetek langsung dari dada. Ini as-sadi artinya dada. Rodoah itu meninjau tegukan daripada air susunya. Arti rodoah menjadi seorang mahram, seorang anak, ini ke anak dulu baru ke orang dewasa, menjadi mahram. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, polemikus Kristen semakin kuat untuk memfitnah Islam tanpa dasar ilmu pengetahuan. Dan teman-teman sekalian, saya kira saya sebagai penuntut ilmu agama yang mungkin punya expert dulu di pondok dalam kurun waktu yang sedikit agak lama, pentingnya saya untuk menanggapi dan menjawab konten-konten modelan seperti ini. Takutnya awam-awam yang tadinya lemah dalam agamanya, saya takut karena tidak memahami maksud daripada apapun yang ada tertera di hadis ataupun apapun yang tertera di dalam Al-Quran. Ketika tidak dipahami, ini dikhawatirkan akan kemudian kalau ada fitnahan dari eksternal, dari luar agama Islam, dan saat Islam tak mampu menjawab hal ini karena keawamannya, maka dikhawatirkan satu hal. Mereka akan punya dua sisi pola pikir. Ditakutkan ada punya sisi dua pola pikir. Pola pikir yang pertama, orang mungkin ketika dulunya tidak pernah mendapati polemik-polemik seperti ini, ketika menonton YouTube dia berpikir, apakah ini channel orang yang kemudian tahu keburukan Islam baru mengungkapkan sekarang? Bisa jadi seperti itu. Ataupun bisa jadi yang kedua, bahwa oh ini adalah pemfitnah Islam. Tapi iya juga ya, seperti apa yang dia katakan. Akhirnya dia bertanya lagi kepada temannya yang lebih awam, ataupun kepada bapak ataupun saudaranya yang lebih awam, ataupun yang setara dalam keawaman. Hingga kemudian apa yang terjadi? Dibandingkan dengan ajaran Kristen, akhirnya terjadilah pemurtadan karena hal-hal yang seperti ini tidak ada jawaban. Maka pentingnya saya bertanggung jawab untuk menjawab hal ini. Simak sampai akhir, kita akan menjabarkan bagaimana polemik yang dibawa itu seputar sepersusuan orang dewasa, teman-teman. Simak videonya. Satu hadis tapi dalam beberapa hadis. Sebelum kita dengar perdebatan mereka, kita baca dulu hadisnya dan memberikan beberapa pertanyaan logis yang justru tidak dibahas dalam debat mereka. Hadits Sahih Muslim nomor 1453. Aisyah, semoga Allah meridhoi beliau, melaporkan bahwa Sahla binti Suhail datang kepada Rasulullah, semoga Allah memberinya keselamatan, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat di wajah Abu Hudzaifah tanda-tanda ketidaksukaan ketika Salim, yang merupakan aliansinya, masuk ke rumah kami." Maka Rasulullah berkata, "Susui dia." Dia berkata, "Bagaimana aku bisa menyusuinya, padahal dia adalah seorang pria dewasa?" Rasulullah tersenyum dan berkata, "Aku sudah tahu bahwa dia adalah seorang pria dewasa." Amr menambahkan dalam riwayatnya bahwa dia ikut serta dalam perang Badar. Dan dalam riwayat Ibn Abi Umar, Rasulullah tertawa. Fakta yang tidak dibahas dalam debat mereka adalah: pertama, Sahla mempertanyakan perintah Nabi karena yang mau disusui sudah dewasa. Tentunya Sahlah malu atau sedang gunakan logikanya, kenapa orang dewasa disusui. Dari penolakan Sahla, tentunya menyusuinya dilakukan secara langsung di payudara Sahla, terlihat dari sanggahan Sahla. Hal kedua adalah, apakah waktu itu Sahla sedang punya balita? Karena ASI itu ada jika seorang wanita dalam keadaan menyusui bayi.
Pertanyaan ketiga, jika dikatakan tidak menyusu langsung di payudara Sahla, tapi diperas dan diminum pakai gelas, pertanyaannya apakah Sahla punya ASI? Hal ini yang tidak dibahas dalam diskusi mereka, silakan menyaksikan. Kita semua di bawah mute, ya. Pembahasan. Oke, kita bahaskan dulu sedikit pertanyaan yang dilontarkan. Pertama tentang Sahla binti Suhail. Siapa Sahla binti Suhail? Sahla binti Suhail memiliki latar belakang keluarga. Sebenarnya berasal dari keluarga terpandang di jajaran kaum Quraisy, teman-teman. Ayahnya Suhail bin Amr adalah pemimpin Bani Amir yang dikenal juga dengan nama Abu Yazid, teman-teman. Dan juga Sahla binti Suhail adalah merupakan seorang istri Abu Hudzaifah. Siapa itu Abu Hudzaifah? Yaitu merupakan sahabat daripada Rasulullah yang memiliki budak yang bernama Salim, di mana Salim saat itu adalah seorang budak yang telah merdeka. Nah, ketika Salim ini merdeka daripada kebudakannya, lalu timbullah pertanyaan bagaimana akan hidup bersama Salim seperti dulu. Sedangkan dia sekarang adalah orang yang merdeka, tidak lagi terikat pada tuannya. Maka ketika ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kemudian kejadian Salim yang akan hidup dalam rumahku? Rasulullah menjawab, susuilah dia. Nah, di mana kalimat tersebut kalau kalian paham gramatikalnya, Rasulullah berbicara dengan nada riang. Arti nada riang dengan nada seakan-akan bercanda. Susuilah dia. Lah Rasulullah, bagaimana kemudian aku akan menyusuinya? Berkatalah Sahlah, kaifa urdiuhu wa huwa zulihiyah. Bagaimana aku akan menyusuinya ya Rasulullah, sedangkan dia pria zulihiyah yang mempunyai jenggot. Namun singkat cerita, fa'arda'athu fakana yadkhulu 'alaiha. Artinya apa? Singkat cerita, di kemudian Salim disusukan oleh Sahlah sehingga Salim bisa hidup dan duduk di dalam rumah Sahlah, dan Sahlah menjadi ibu susuan daripada Salim, teman-teman. Nah, tentang bagaimana kemudian derajat hadis ini, terus ketentuan hukum tentang hadis ini, haruskah berlaku sampai sekarang atau sampaikan nanti? Lalu bagaimana proses daripada Sahlah ini menyusui daripada Salim tadi? Ini akan kita bahas next setelah kita lihat perdebatan antara Ustadz Dio APII versus Majid sang liberal, yang dia itu adalah Islam Quranis. Dia nggak terlalu percaya hadis, yang dia percaya Quran doang. Oke, mari kita simak lanjutan videonya. Jadi sudah terjawab bahwa Sahlah memiliki susu karena apa? Menjadi seorang istri. Saat menjadi seorang istri, mungkin dalam hadis tidak disebutkan tentang anaknya. Akan tetapi daripada hal tersebut kita pahami di dalam hadis bahwa detik Sahlah menjadi bibi daripada Salim menunjukkan pasti Sahlah pernah beranak, pasti Sahlah punya anak dan punya kelenjar susu untuk disusukan. Lalu bagaimana proses penyusuannya? Kita simak video ini dulu, baru nanti kita bahas di setelah video yang kita saksikan. Ya, silakan. Oke. Untuk hadis Salim, ya, itu sangat pertentangan sama Al-Quran dan tidak sangat rasional, dan itu banyak masalah di dalam riwayat hadis itu. Jadi Al-Quran itu udah menentukan waktu kapan itu disusui anak bayi itu dan bisa jadi muhram. Dan kita tahu Rasulullah yang membawa Al-Quran tidak mungkin dia membawa sesuatu atau ajaran yang bertentangan sama Al-Quran sendiri. Karena hukum ridha'ah, hukum tahrim yang disepakati semua ulama tidak ada bertentangan. Itu hukum ridha'ah yang ada di Al-Quran. Tetapi hukum ridha'ah atau hukum menyusui anak dewasa, atau yang namanya bukan anak lagi, namanya dewasa, menyusui orang dewasa itu bertentangan sama Al-Quran dan tidak disepakati Ahlussunnah wal Jamaah. Masa Rasulullah mengkasih hukum yang bertentangan sama Al-Quran dan itu memunculkan
masalah dan kekacauan. Gak mungkin kan? Gak mungkin Rasulullah mengkasih hukum di luar Al-Quran yang bertentangan sendiri sama Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW menyuruh si wanita itu membuka auratnya dan menyetekan anak dewasa yang berjenggot? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Apakah kalau dia itu udah dewasa menetekan dari wanita nggak keluar syahwatnya gitu? Gimana? Masuk akal nggak? Bertentangan sama fitrah manusia nggak? Masuk akal rasional nggak Rasulullah ajarannya seperti itu? Ini musuh ini. Ini bukan ajaran Allah, ini ajaran iblis itu yang diajarkan. Sangat bertentangan sama akal fitrah manusia. Coba dicerita di mana-mana. Perempuan yang begitu dewasa, dia menjadikan satu aron yang dewasa yang berjenggot, suruh disusuhi, suruh netek, katanya bisa jadi muhram. Ini musuh ini. Ini berapa lama? Ini di luar dari akhlak. Ini 3 berapa menit. lama nih, Mas? 3 menit. Oke. Belum. Oke, teman-teman. Ya ini Majid ini hati-hati, makanya kita bilang di zaman sekarang yang paling harus kita hati-hatikan orang seperti Majid ini. Sifatnya dia itu adalah Quranis dan dia membantah banyak hadis. Seakan-akan hadis ini tidak masuk akal. Padahal ada begitu banyak kaedah perbandingan antara hadis dan Al-Quran. Bagaimana hubungan koneksi antara hadis dan Al-Quran. Misalnya wanazihi Qur'ana ay kalamah, bagaimana membersihkan Al-Quran daripada kalamullah ini, daripada penyerupaan Al-Quran, ya. Wa kullu nasin auhama tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Itu adalah kaidah-kaidah hubungan antara Al-Quran dan hadis. Salah satunya nasakh, mansukh, taksis, mukhassas. Ini hal yang dia tidak paham. Di mana hadis yang dicoba beritahukan ini adalah hadis yang kemudian dimansukh dengan turunnya ayat radha'ah anak-anak. Paham enggak? Ingat, Al-Quran itu turun berangsur, teman-teman. Ada kalanya diwartakan oleh Nabi saat datangnya ilham karena relevansinya zaman. Relevansi zaman saat itu. Dan yang kedua, setelah turun ayat, maka batallah hukum yang telah diceritakan oleh Nabi ataupun hukum yang telah disuarakan oleh Nabi dalam hadisnya. Nah, ini yang disebut dengan nasakh mansukh, yang ini yang tidak dipelajari oleh orang-orang sekolah-sekolah yang seperti ini. Modelan menebak-nebak makna Al-Quran. Dan kalau kata hadis Rasulullah, barang siapa menjabarkan Al-Quran tanpa mempelajari ketentuan hukum Al-Quran dan bagaimana perbandingan tentang Al-Quran dan sistem informasi Al-Quran, famak aduhu finnar, maka tempat tidurnya yang paling layak adalah di neraka. Jadi antum-antum semua telah banyak di TikTok ya, kalau Anda menyaksikan orang korban-korban Majid ini yang terbawa kemudian mereka untuk wah Majid hebat, Majid jujur, walaupun itu didukung oleh kekristenan. Tapi muslim awam yang kita bahayakan justru ikut dalam paham ini. Inilah yang membuat kita harus mengantisipasi dan menjawab hal-hal yang seperti ini. Ingat, hadis yang dibawakan ini seakan-akan tidak dinafikan. Masih berlaku hukumnya. Padahal hadis ini sudah menjadi hadis nasakh. Hadis yang tidak diberlakukan lagi pemberlakuannya. Tapi kita simak aja dulu bagaimana Ustadz Dio API menjawabnya. Nanti jawaban paling padatnya ada di akhir video. Jadi jangan lupa disimak. Kita lanjutkan. Ya. Jadi hadis itu atau yang dikatakan hadis itu sahih atau riwayat itu sahih, walaupun derajatnya sahih, itu bertentangan sama akhlak, fitrah dan hukum Quran sendiri. Hukum Quran sendiri yang menentukan hukum ridha itu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wal ummahatil lati. Iya, stop. Udah selesai, Bang Majid. Nanti di ini yang memicu khalayak awam lebih tertarik memahami yang model-model lagi. Kenapa? Karena bawa ayat. Agak sedikit ke Arab-Araban. Inilah yang membuat orang, oh kayaknya benar deh apa yang dia katakan. Belum tentu, teman-teman. Belum tentu yang tidak bawa ayat
tapi dia paham gramatikal dan sistemasi koneksi antara hadis dan Al-Quran, inilah yang bisa dipercaya. Jangan sampai satu ayat dua ayat itu justru menyesatkan Anda. Jadi berhati-hatilah. Kita lanjutkan. Sanggah kembali. Saya berikan kesempatan kepada Bang Dio untuk menyanggah atau bernarasi tentang hadis yang dibawakan tadi. Oke. Dengan waktu yang sama 3 menit ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, terima kasih atas kesempatannya host. Jadi saya tanggapi dulu nih, ini apa namanya, cucung iblis ini kalau berbicara hadis sahih dia bilang ajaran iblis. Hadis sahih ajaran iblis. Sekarang saya minta riwayatnya, tolong bukakan kepada saya riwayat Salim ya, yang menunjukkan bahwa Nabi perintahkan buka auratnya tetein Salim. Itu di mana riwayatnya? Kalau ada riwayat itu, ya, buka auratnya tetein Salim langsung dengan dari buah dadanya, ya. Hari ini juga aku hapus akunku semuanya. Tunjukkan kepada saya riwayat itu. Jangan kau berdusta, Majid. Jangan kau berdusta. Tunjukkan riwayat itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan istrinya Hudzaifah di waktu itu untuk tetein Salim, buka aurat tetein Salim. Tunjukkan riwayat itu. Jangan berdusta kau. Inilah akibatnya kalau orang yang sholatnya 3 waktu nih kayak begini nih. Gak usah malu-malu kau tolak hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah pura-pura kau. Tunjukkan kepada kami. Kau buka riwayat itu. Benarkah Nabi Muhammad mengatakan buka baju, buka aurat, tetein Salim langsung dari dadanya, langsung mulutnya? Jangan berdusta kau. Tunjukkan riwayat itu. Ya, jadi tolong host, setelah waktu saya habis, tolong dibukakan riwayat itu biar kita tahu betapa pendustanya si Majid ini. Kita lihat hadisnya. Benarkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuka aurat, buka dadanya, terus susuin Salim langsung dari dadanya? Benarkah seperti itu? Silahkan dibuka. Ya, sudah. Pada Allah atau Nah, ini hostnya salah menyimpulkan. Yang dimintakan oleh Ustadz Dio, biar teman-teman tahu, di mana kejinya Al-Majid ini mengartikan hadis tersebut bahwa ketika Rasulullah ngomong, susuilah dia dengan kata-kata fa'arda'ahu. Udah? Maka susuilah dia. Tidak ada tetein dia, apa maksudnya? Rasulullah memerintahkan untuk memberikan rada'ah. Sekarang tinjauan rada'ah artinya anak itu akan dianggap kandung karena disusui, ya. Itu pada tegukan atau pada tempat, paham maksud saya? Jadi menimbulkan pola pikir teman-teman. Kalau seandainya syarat rada'ah, ya, syarat disusui seseorang dan menjadi mahramnya, yaitu tempelnya mulut kepada nenen, ya, kepada tete, misalnya na'udzubillah, pada payudara. Kalau itu menjadi syarat, maka setiap anak walaupun tidak menghirup susu, asal tertempel mulutnya kepada kelenjar susu, sudah. Kalau pada tempatnya, ini fikih, ini usul fikih yang saya bahas. Akan tetapi kalau tinjauan daripada susuan rada'ah tersebut adalah tegukan, adalah tertelannya, mengenyangkan bayi tersebut dan menjadi lahmi dan tulang, nah itu dalam satu hadis Rasulullah, sahlah rada'ah, yaitu susuan yang mengenyangkan. Itu dalam hadis Rasulullah. Susuan yang mengenyangkan, yang menjadikan daging, menjadikan darah, dan menjadikan tulang. Jadi tinjauannya di situ. Yaitu pada tegukan, bukan pada tempat. Tapi kejinya, orang yang tidak mau belajar ajaran Islam ini, bahkan beberapa kali di komalnya saya gap, dia mendukung kekristenan, memajang ornamen-ornamen Natal di belakangnya. Inilah yang menghancurkan teman-teman. Yaitu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka yang datang ke hadapan kita mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir. Ingat kata Allah, wa ma hum bimumin. Mereka bukan orang beriman. Jadi berhati-hatilah.
Jangan hanya sampai dia bawa 1 ayat 2 ayat lalu kita percaya dan kita mengatakan itu benar. Karena apa? Hadis tersebut membicarakan radha'ah. Rasulullah menggunakan diksi fa'arda'tu. Fa'arda'ti. Maka susuilah dia. Ya. Nah, saat dikatakan hal tersebut, radha'ah, Rasulullah tidak bilang bukalah auratmu dan susui dia. Bahkan satu matan pun tidak didapati. Makanya Ustadz Dio di sini menekan. Tolong tunjukkan. Tidak ada di hadis itu, tunjukkan di hadis yang lain. Di mana Salim yang sudah dewasa ini disusui dengan disusui dengan modelan ataupun tata cara, dibukakan mulutnya, dibukakan auratnya, dinampakkan payudaranya, lalu kemudian disusui. Nah, ini yang menjadi hal yang besar yang dimintakan oleh Ustadz Dio. Kita lanjutkan teman-teman. Ajaran daripada Rasulullah. Jadi Bang Majid di sini jangan sampai keberatan untuk membuktikan bahwa hadis itu bukanlah hadis sahih. Saya kasih waktu Bang Majid 3 menit. Bukan masalah untuk sahih kalau membuktikan. bukan masalah sahih, sahih secara riwayat sahih, tapi Emang hadis sahih itu? Saya bersaksi bahwa itu hadis sahih dan saya telah meninjaunya dulu semenjak di pondok teman-teman dan itu memang hadis sahih tapi punya ketentuan yang nanti kita akan jabarkan. Silakan kita dengar dulu perdebatan ini. ajaran matanya ajaran iblis, bukan ajaran Allah dan Rasul. Itu mereka menisbatkan kepada Rasul. Dan nanti ada risikonya. Sebentar, jangan dulu ngomong. Bang Yazid, saya kasih waktu 3 menit lagi untuk menyangkal itu. Bang Yazid, silakan buktikan bukti-buktinya kalau hadis itu adalah hadis tentang ajaran-ajaran yang Bang Majid narasikan tadi. Bos, interupsi. Coba tanyakan ke Ustadz Dio, pertanyaan sebetulnya bukan itu pertanyaannya. Ini katanya suruh waktu saya sekarang di mana sekarang? Nabi Muhammad mengatakan Gimana sih? buka aurat, tetein dia. Ya udah. Kak, Anda Baca. mute. Aku Oke, saya baca. mute. Ya. Oke, kita jangan ganggu dulu ya. Saya kasih waktu 3 menit lagi. Ya. Oke. Faqalat inna Saliman qad balagha ma yablughu ar-rijalu. Jadi istrinya Abu Hudzaifah, dia menuduh kepada Rasulullah atau dia bilang sama Rasulullah, sepertinya aku menjelaskanlah bahasa awam aja. Ya. Ini suami saya, dia cemburu sama anak angkat ini yang namanya Salim. Karena dia udah dewasa, udah jenggot, udah rijal ini, balik jadi laki-laki ini. Dia masuk keluar, padahal dia bukan anak saya, bukan anak asli saya. Dan wa'aqulu ma'aqulu, wa annahu yadkhulu alaina, dan dia keluar masuk. Dan Abu Hudzaifah itu kayaknya nggak enak, ada gejala lah di hatinya, nggak enak. Apa perkataan Nabi? Ini bukan perkataan Nabi, tapi mereka menisbatkan, mendustakan atas nama Nabi yang merawi hadis ini. Sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi Muhammad sama dia? Ardi'ihi, menyusui. Menyusui itu apa? Lihat, jelas ya. Matan yang digunakan adalah matan ardi'ihi. Paham? Bukan bukalah auratmu dan susuilah dia. Ardi'ihi bercerita radha'ah. Radha'ah itu teman-teman yang kalian harus tahu, susu itu ya, kelenjar susu itu boleh dengan cara diperas dan diminum dan menjadi daging buat si anak tersebut, dan anak tersebut sah menjadi anak susuan. Dan cara selanjutnya yaitu dengan cara ditempel langsung ke payudara. Nah, ini bercerita Salim yang sudah dewasa. Matan yang digunakan ardi'ihi, ridha. Ridha ini punya 2 probability. Bisa jadi benar memang menempel langsung ke payudara, bisa jadi diperas lalu kemudian diminum untuk menjadi radha'ah. Hadisnya sahih, Bang. Sahih. Akan tetapi konsekuensi dan ketentuan hadisnya nanti akan kita bahas, teman-teman, agar enak waktunya kita simak dulu kan. Nah, itu ardi'ihi. Yang dimintakan oleh Ustadz Dio adalah matan membuka aurat dan
dan memaksudkan kepada Salim yang sudah dewasa ini menyusui langsung ke payudaranya Sahlah gitu. Kalau menyusui itu nggak dari nenek apa? Coba. Apa kalau bagaimana orang menyusui orang kalau nggak di nenek? Apa artihi ini? Tahrimu alai wa yazhabul ladhi Kan bodoh dia. Kata dia, bagaimana menyusui kalau enggak dari nenen, kata dia. Lah, emang syarat menyusui yang kamu ketahui apa? Ini memang capek. Dalam hukum fikih, menyusui itu adalah tegukannya yang ditinjau. Seorang anak meneguk, bukan seorang anak nempel ke kelenjar susu. Oke? Ya, salah satu contoh dalam kitab I'anatut Talibin dalam bab radha'ah, ya. Yang ditakhrij oleh para ulama di mana seorang seorang ibu susuan mendapati adanya sakit pada payudara. Biasanya ibu menyusui tahu, sakit. Nah, di mana saat itu dia mengangkat seorang anak dan masih kecil, ya, yang dia harus memberikan susu. Nah, bagaimana cara membuat anak ini menjadi kandungnya ataupun radha'ahnya, mahramnya? Salah satunya disusui. Maka yang diberikan relevansi ataupun kemakluman terhadap hal tersebut yaitu diperas susunya. Susunya diperas, ditampung, kemudian disusui kepada anak tersebut. Artinya syarat susuan tersebut bukan terletak pada tempat susunya ataupun kelenjar susunya, tapi terletak pada yang namanya tegukan susu. Karena taksis hadis Rasulullah. Apa taksis hadis Rasulullah? Menceritakan apa? Radha'ah itu ditinjau daripada tegukan yang memberikan tulang dan menjadikan daging. Menunjukkan apa? Bahwa tinjauannya bukan teteknya, tapi tinjauannya adalah tegukannya. Kita lanjutkan dulu. nafsi Abi Hudzaifah. فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفسي أبو حذيفة. Masa Nabi Muhammad SAW menyuruh orang ibu-ibu sama laki-laki dewasa mensuruh nenek dewasa yang berjenggot. Ini singkat ya. Kalau cerita yang panjang, hadisnya yang panjang, di situ istrinya Abu Hudzaifah dia kaget. Di situ Rasulullah katanya senyum. Nah, ini singkat ya karena dari Islam Web. Sekarang kita lihat arti di kamus, arti susu itu apa menyusui? Nih. Mana ridha'ah fi qawamis al-lughah. Mana arti dari susu di kamus bahasa Arab? Ar-ridha'ah fi qamus al-lughah al-arabiyyah, al-ma'na al-lughawi al-'am, ar-ridha'ah min al-jazr radha'ah. Hiya massul labani min as-sadi, menete dari dada. Ini as-sadi. Nih, lihat saudara-saudara. Jadi dia bilang ini minum, itu nipul, menusta. Ini di bahasa Arab ini dari jazar radha'a wahiyya, artinya menete langsung dari dada. Ini as-sadi artinya dada. Ini dari kamus bahasa. Nah, ini namanya Arab lucu ya. Artinya Arab lucu, teman-teman. Kalian setuju nggak dengan pernyataan saya bahwa belum tentu setiap orang Indonesia itu paham sastra Indonesia? Bagaimana subjek, predikat, objek. Kalian bisa berbahasa Indonesia, tapi kalian nggak tahu ini. Terus nggak tahu majas personifikasi, hiperbola, dan semuanya. Kalimat hubung, kalimat hantar, kalimat penjelas keterangan, dan semuanya. Pasti nggak tahu. Sama kayak dia nih. Dengan bermodalkan saya Hansa, hello friend, saya Arab, seakan-akan apa yang dikatakan benar. Padahal di situ ada kata min. Min sadi. Min itu adalah huruf jar. Huruf jar daripada min itu memiliki banyak makna. Ada makna ta'lil, pengkarenaan. Ada makna sababi, menjelaskan sebab. Ada makna ba'di. Nah, ada makna jihati. Ba'di apa? Menjelaskan apa? Sebahagian. Di situ dibuat adalah min. Artinya makna radha'ah itu adalah proses peminuman susu sebagiannya daripada dada. Artinya apa? Sebagian daripada tata caranya adalah
daripada dada. Di mana min tersebut bermakna ba'diyah dalam ilmu nahu. Kalian boleh buka di Google, benar nggak apa yang saya katakan? Misalnya kita dapati dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, minhum munafikun, sebagian daripada mereka itu adalah munafik. Nah, di situ menggunakan min. Kenapa? Kalau seandainya ini kan dia menjelaskan kata min keseluruhan. Pokoknya radha'ah itu harus dari tete, kan gitu. Padahal ada kata min. Saat dikatakan minhum munafikun, kenapa diartikan sebagian? Minhum munafikun, sebagian mereka itu yang ada di Madinah ya, bunyi hadis tersebut, munafikun adalah orang-orang yang munafik. Nah, yang ada di Madinah saat berhijrah karena mereka itu sedang berstrategi untuk menghancurkan Rasulullah. Nah, itu panjang ceritanya. Nah, di situ dalam matan hadisnya minhum munafikun, kenapa nggak keseluruhan bahwa seluruh Madinah adalah munafik? Tapi bisa diartikan sebagian orang Madinah adalah munafik. Menunjukkan apa? Di sininya penting untuk paham gramatikal agar kita tahu arti kata min bahwa di situ maknanya sebagian. Mana buktinya? Buktinya dalam beberapa hadis Rasulullah, ulama-ulama salaf, daripada ulama-ulama tabi' li tabi'in menjabarkan hukum radha'ah, di mana apabila seorang wanita seperti saya jelaskan tadi mendapati cacat pada kelenjar neneknya, seorang ibu mendapati cacat pada kelenjar neneknya ya, kelenjar payudaranya, maka boleh dia untuk memompa susunya lalu ditampung dan ditegukkan kepada anaknya yang mengenyangkan, maka akan menjadi daging dan tulang dan menjadi mahramnya apabila radha'ah. Telah dijelaskan. Tapi dia menjelaskan tadi min sadi daripada payudara, tok di payudara. Sehingga seakan-akan memberi paham kepada kita bahwa syarat menjadi kandung, bahwa syarat menjadi persusuan, syarat jadi anak dewasa itu anak persusuan tersebut harus tempel mulut ke payudara, padahal tidak, ditinjaunya dari tegukannya doang. Kita lanjutkan dulu. Bahasa Arab. Ya, sudah cukup ya. Sudah cukup. Sebentar. Sudah cukup, Bang. Sudah cukup. Sebentar. Bang Yajid, sebentar. Bang Yajid. Selesai ya. Saya giliran. Oke, saya kasih kesempatan lagi ke Bang Dion. Jangan dulu menyangkal, Bang. Oke. Ya, saya kasih kesempatan 3 menit lagi buat Bang Dio untuk memperjelas tentang hadis ini atau menjelaskan hadis yang dibaca tadi. Silakan, Bang. Oke. Bismillah. Tadi pertanyaan saya, di mana Nabi mengatakan buka bajumu, buka auratmu, tetein salim langsung dari dadanya kemudian ke mulutnya, mana? Mana? Kalian sudah lihat tadi dia baca mana? Suruh buka baju, buka aurat itu mana? Jangan ngibul kau. Kau buka Islam Web. Di Islam Web itu nggak ada penjelasan seperti itu. Kau tambah-tambahi. Saya minta di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan istrinya Abu Hudzaifah, istri Abu Hudzaifah diperintahkan buka aurat. Tadi kata Majid, perintahkan buka aurat, kemudian tetein langsung. Kau tambahin itu. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kau bilang tadi menolak hadis itu. Dusta kau. Siapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak itu? Siapa? Kau jangan berdusta, Majid. Dari hadis itu saja kau sudah tambah-tambahi. Kau berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, tetein langsung dari dadanya langsung ke mulutnya Salim. Mana? Gak ada. Kupikir tadi kau mau buka langsung dari Sahih Al-Bukhari atau langsung dari riwayat Abu Daud. Kau buka dari website. Mana? Penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dan para ulama-ulama yang lainnya, itu bukan ditetein langsung. Karena ta'lilnya adalah tuhrimi, agar bisa menjadi mahram. Karena Salim itu dari kecil dipelihara oleh Abu Hudzaifah supaya bisa jadi mahram. Dan itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Yang saya minta sekarang, kedustaanmu. Di mana Nabi mengatakan buka auratmu, buka bajumu, kemudian tetein Salim langsung dari dadanya? Itu di mana itu? Itu dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Buka dulu itu. Kau framing kemana-mana. Kau buka lugoh, kau buka ini, kau buka itu. Jangan kau framing dulu ke situ. Buktikan kepada kami, Nabi perintahkan istrinya Abu Hudzaifah buka aurat, buka baju, tetein langsung Salim
dari mulutnya langsung ke buah dadanya. Mana itu hadisnya? Mana? Jadi ini kiamat dengerin ya, lu jangan ngeklaim numpang-numpang kalau Al-Majid ini ingkar sunnah gara-gara lu nggak ada hubungannya dan lu memang nggak ada levelnya sama ingkar sunnah aja bubuh lu kiamat gitu. Silakan studio. Yes. Thank you. Jangan framing di Oke, sini baik. kalian Iya. lawak-lawak. Oke, Bang Majid silakan dilanjutkan dengan Bang Dio pertama untuk menyelesaikan yang tadi. Pertanyaan Bang Dio juga perlu Pertanyaan dijawab saya oleh Bang simpel, Majid. masih dalam pertanyaan yang pertama Ya, ya. tadi. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya teks hadisnya Nabi perintahkan istrinya Abu Huzaifah untuk buka aurat, tetein Salim langsung dari putingnya ke mulutnya Salim. Tunjukkan itu. Mana? Oke. Nah, itulah saudara-saudara Matan hadis, antara matan hadisnya. Oke, Tunjukkan Anda ini matan mau hadisnya. gimana ini? Mau bercara terus Ya, atau mau ganti? tunjukkan matan hadisnya. Ya jangan udah, kemana-mana. udah selesai. Anta bertanya, tunggu jawab. Gini, saudara-saudara, saya udah ditunjukkan datanya. Nabi Muhammad suruh menetek. Netek itu gimana caranya? Kalau nggak buka aurat keluarin neteknya, gimana mau netek? Rida'a itu saya udah ditunjukin kalimat definisi rida'a di kamus bahasa Arab yang difahami oleh orang Arab semuanya. Nete menyusui, artinya menyusui dari sadiain, dari dada, udah dibaca dari kamus. Bagaimana dia bisa menete kalau nggak dikeluarinkan dadanya? Coba jelasin. Pakai selang gitu dari dada gitu, nggak buka dada, pakai selang gitu. Maka antara Anda ini nggak bisa definisi, nggak bisa membedakan. Saya udah ditunjukin di dalam kamus bahasa Arab definisi riba itu artinya. Bos, matan hadisnya bos, tunjuk bos. Lo udah ditunjukin kalimat riba Tunjukkan itu apa matannya. artinya? Nabi perintahkan buka auratmu, Loh, buka itu bajumu. riba, itu artinya apa definisi riba? Mana datanya? Irdi'ihi. Iya, irdi'i itu apa? Iya. Iya. Sebentar, dengar. Irdi'ihi. Iya, apa Tuhrimi definisi? alaihi. Iya, definisi riba itu apa? Irdi'ihi tuhrimi Iya. alaihi. Susuilah dia. Ya disusui maka apa? Definisi bahasa Arab itu apa? Sabar. Susuilah dia Iya. dan engkau jadikan dia mahram bagimu. Sekarang saya tanya, Iya. mana buka baju, buka aurat itu mana yang mana? Bagaimana dia menyusui kalau nggak Tunjukkan. dikeluarkan dadanya? Coba, sebentar. Bisa dia peras susunya, taruh di mangkok, taruh di gelas. Mana di bahasa Arab? Makanya, Kamu sebentar. Majid, Yang ada tunjukkan. so Arab ya teman-teman ya. Oke, saya jelaskan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya teman-teman. Hadis masalah Salim dan siapa tadi? Suhaila ya. Siapa? Nah, itu masalah hadis. Itu adalah hadis yang sahih. Di mana kita harus tahu dulu apa itu nasakh, apa itu mansuh. Nasakh dan mansuh itu bercerita tentang relevansi zaman. Contoh ya. Dulu kiblatnya orang muslim itu adalah Baitul Maqdis ataupun Baitul Lahmi ataupun Bethlehem. Di mana saat itu Ka'bah masih merupakan kiblatnya, masih merupakan miliknya pagan Quraisy. Mereka masih menyembah berhala di situ. Akan tetapi Allah memang menyuruh untuk membangun Ka'bah tersebut sebagai kiblat orang muslim. Tapi relevansi zaman sangat tidak memungkinkan. Karena Islam baru hadir. Dan Islam akan sangat radikal apa-apa. Ini milik kami, ini milik kami. Itu tidak mungkin. Kata Allah, ya Muhammad. Dengan ilhamnya Allah. Maka apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Bahwa setiap muslim yang mau beribadah hadaplah ke Baitul Maqdis. Itu kiblat pertama orang muslim. Setelah kemudian Fathu Mekah. Setelah kemudian Mekah ditaklukkan. Maka relevansi zaman kan berubah. Di mana Ka'bah sudah menjadi miliknya orang muslim. Maka saat itu turunlah ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram dan menjadilah kiblat orang muslim. Nah, daripada ini kita paham nasakh mansuh. Di mana alasan tawatirnya Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an dengan metode step by step karena meninjau relevansi zaman. Pada ayat perang misalnya. Pada ayat perang dulu ayat kabur dari perang. Di mana dalam hadis Rasulullah mengatakan apabila 100 orang dan kamu sendiri maka lawanlah sekalipun mati. Kemudian hadis itu dinasakh dengan hadis yang mengatakan apabila 1 lawan 10 maka jangan lari. Kenapa? Karena relevansi.
Di mana saat itu emang kekuatan daripada orang-orang yang baru memeluk ke agama Islam itu adalah merupakan senior-senior perang. Lalu kemudian hari, agar ini bisa berlaku sepanjang zaman, maka dinasah hadis yang 100 tadi diganti dengan hadis 10. Sama juga seperti susuan orang dewasa. Relevansi zamannya dahulu. Ini bercerita tentang pada saat itu masih masa jahiliyah. Dengan kondisi wanita yang dipandang rendah masa jahiliyah. Maka saat itu setelah Rasulullah menjabarkan masalah radha'ah, menjabarkan tentang radha'ah, radha'ah itu di kalangan orang Arab, seperti yang Majid katakan tadi, dia memberikan makna dengan satu makna, apa? Wajibnya menetek. Kan itu yang dia kasih makna tadi, menetek. Padahal radha'ah itu meninjau tegukan daripada air susunya. Arti radha'ah menjadi seorang mahram, seorang anak, ini ke anak dulu baru ke orang dewasa. Menjadi mahramnya seorang anak, Rasulullah mentaksiskan hadis dengan mengatakan tegukan. Tegukan yang mengenyangkan, tegukan yang menjadikan daging, tegukan yang menjadikan tulang. Itu syarat radha'ah, tegukannya yang ditinjau. Lalu Majid ini cocokologi dengan makna ma'ani, padahal di situ ada min sadayain. Ada kata min yang tadi saya jelaskan bahwa itu adalah ba'diyah. Menjelaskan sebagian makna radha'ah itu, yaitu menyusui dengan cara tertempellah mulut kepada puting kelenjar susu. Padahal Rasulullah juga menerangkan bahwa masalah apabila seseorang mendapati cacat pada kelenjar susunya. Arti cacat ataupun mohon maaf payudaranya sakit. Bahkan salah satu untuk memberikan nafkah kepada bayi boleh dengan diperas. Dan itu menjadi syarat radha'ah. Untuk menunjukkan apa? Kalau saya yang berdebat dengan Majid, mungkin saya akan menanyakan, oke Majid, saya terima argumentasimu. Di mana yang namanya radha'ah itu wajib dari nenen. Saya tanya, radha'ah itu meninjau tempat atau meninjau tegukan. Nah, ini yang akan menjadi blunder karena di sini ada kata min. Di mana Majid itu mengartikan kata min tersebut ke ranah ta'lil. Arti ranah ta'lil, ya udah. Pokoknya yang namanya radha'ah harus dari nenen. Kalau kita paham makna min adalah ba'diyah, kita akan tahu yang penting itu susu bisa keminum bagaimanapun caranya. Mau dipakai selang, mau diperas, untuk menunjukkan apa? Yang ditaksiskan oleh Rasulullah adalah tegukan susunya. Lalu kemudian sepersusuan dewasa ini dinasah. Kalian ingat tentang bahwa yang ayat dimakan rayap dan beberapa naskah yang dimakan rayap yang tertulis di atas pelepah kurma, di mana itu adalah hadis adalah ketentuan hukum rajam dan ketentuan hukum radha'ah. Nah, ini memberikan indikasi kepada Rasulullah dan kepada sahabat bahwa ayat ini telah dinasah oleh Allah melalui indikasi tersebut. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa Allah menasah hadis ini karena sudah relevansi zaman. Nasahnya yaitu dengan mengkhususkan yang namanya radha'ah dan sepersusuan itu hanya kepada anak kecil, tidak lagi kepada orang dewasa. Dalam satu hadis Rasulullah masalah radha'ah salim, Rasulullah memerintahkan fardhihi dengan kata-kata susuilah dia. Artinya tegukan susu kepadanya. Akan tetapi fitnahan daripada Majid seakan-akan wajib dari nenen. Padahal ada banyak tinjauan daripada radha'ah tersebut. Namun dia tidak mau tahu terhadap hal tersebut. Yang penting dia bisa membenci hadis. Yang jelas kita tahu bahwa ini ada satu hal yang aneh di sini. Di mana apa misi daripada Majid ini? Kenapa dia tidak pelajari usuli, ilmu usul, bagaimana perbandingan di antara koneksi antara hadis dan Al-Quran, bagaimana koneksi daripada nasakh dan mansuh hadis dan Al-Quran, taksis dan mukhassas daripada hadis dan Al-Quran. Untuk menunjukkan apa? Ulama nggak ragu bilang ini hadis sahih karena memang ada riwayatnya. Agar tapi para ulama tahu kalau ini hadis nasakh yang udah selesai ketentuan hukumnya diganti dengan ketentuan hukum yang baru. Pada saat itu kebetulan lagi zaman jahiliyah, di mana wanita yang minim
di mana saat itu juga wanita dipandang rendah, maka salah satu daripada syarat menjadikan mahram hanya persusuan orang dewasa. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah kemudian Islam berkembang dan wanita diangkat derajatnya oleh Rasulullah, tidak lagi dipandang rendah oleh kaum jahiliyah, maka saat itu hukum radha'ah diganti kepada khusus kepada radha'ah anak-anak. Saya Daman Nuri, terima kasih banyak. Stay tune di Al-Mantiqi Reaction. Selalunya kita akan memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat untuk antum-antum semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.